Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Hari ini kita akan belajar matematika bab 2 tentang lingkaran. Silakan dibuka bukunya di halaman 59. Nah, pada materi bab 2 tentang lingkaran ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, dan luas lingkaran. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi mencari keliling dan luas lingkaran, kita akan mencari tahu dulu apa itu jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling, juring, dan luas lingkaran. Nah, silakan dibuka bukunya langsung saja di halaman 63. Nah, di halaman 63 itu di situ disebutkan lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah jari-jari, busur, tali busur, diameter, apotema, dan sebagainya. Jadi lingkaran ini merupakan bangun datar yang tidak memiliki titik sudut. Nah, pada lingkaran terdapat istilah jari-jari. 1. Jari-jari. Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan tali pusat titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari dilambangkan dengan R sepanjang segmen garis tersebut. Nah, kita buka di halaman selanjutnya di halaman 64. Ananda bisa melihat di situ pada gambar lingkaran ini ada tulisan ini, ada huruf R. R itu adalah jari-jari. Ini R adalah panjang jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari itu adalah dari titik ini P. P ini adalah P adalah titik pusat lingkaran. Jadi P ini adalah titik pusat lingkaran. Jadi jari-jari adalah garis yang menghubungkan, yaitu dari titik pusat ini ke tali busur, ke busur lingkaran ini, ke busur lingkaran. Maaf, bukan tali busur. Jadi dari titik pusat ke busur lingkaran. Itu disebut dengan jari-jari. Kemudian yang kedua, busur. Busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Nah, kalau di sini busur B adalah panjang tali busur lingkaran. Ini kita bisa lihat di gambar, ini ada huruf B. Nah, B dari sini ke sini. Nah, ini sepanjang ini yang di garis tebal ini adalah disebut dengan busur lingkaran. Jadi busur lingkaran itu bisa dari sini ke sini sampai putar di sini. Busur lingkaran itu kalau kita artikan bisa juga sebagai keliling lingkaran. Jadi dari titik ini putar ke sini, sampai di sini, sampai ke sini, sampai di sini, sampai lagi ke titik yang ini. Itu adalah busur lingkaran. Kemudian ada lagi di gambar yang kedua. Ada TB. Ini ada TB. TB adalah panjang tali busur lingkaran. Kalau di sini kita lihat di sini ada tulisan TB di sini. TB adalah, kalau di sini disebutkan di bagian C, tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Nah, nih TB. TB adalah yang ini. Di ujung-ujungnya adalah pada tali lingkaran atau tali busur lingkaran. Jadi ini ujung satunya lagi. Nah, inilah tali busur yang disebut dengan tali busur. Tidak hanya di sini, misalnya kita buat juga di sini seperti ini. Ini dari titik ini ke titik ini. Ini juga disebut dengan tali busur. Nah, itu TB. Yang ujung-ujungnya ada pada busur lingkaran. Itu tali busur. Kemudian ada lagi di sini disebutkan diameter. Merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau di sini disebutkan dalam gambar ini. Nah, pakai kurung kurawal ada tulisan ini D, huruf D di sini. Nah, itu adalah dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini ini
Jadi sepanjang ini itu disebut dengan diameter lingkaran. Nah, kemudian selain diameter lingkaran ada juga apotema. Nah, disebutkan di buku nomor 5, apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Nah, kalau misalnya di sini disebutkan di buku ini adalah pusat lingkaran, ini adalah tali busur. Nah, jarak terpendeknya itu disebut dengan apotema. Jadi jarak antara titik ini dengan tali busur itu apotema. Jadi apotema adalah garis yang kuning ini. Ini adalah apotema. Kemudian yang nomor 6, keliling lingkaran. Keliling atau dilambangkan dengan huruf K merupakan tali busur, merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Jadi Umi ulangi, keliling atau dilambangkan dengan huruf K merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Nah, kalau di gambar yang pertama tadi busur lingkaran hanya segini sampai di sini. Tapi tidak hanya itu, ternyata tali busur itu bisa dari sini, busur itu bisa dari sini ke sini sampai ke sini. Jadi busur lingkaran itu sama dengan keliling lingkaran. Jadi keliling lingkaran merupakan busur terpanjang dari sebuah lingkaran. Nah, karena keliling itu seperti ini, seputar ini tali sekeliling lingkaran itu adalah keliling. Dan ini merupakan busur lingkaran. Kita lanjutkan ke halaman 65. Di halaman 65 ada lingkaran yang sedang diarsir. Ini dalam keterangannya ada 2, 1 K adalah panjang keliling lingkaran dan L adalah daerah luas lingkaran. Jadi K adalah keliling, L adalah luas lingkaran. Mana daerah itu? Bisa kita lihat di gambar. Keliling di sini ada tulisan K. Jadi keliling lingkaran itu adalah garis yang ini, garis di luar ini. Ini dari sini sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, ini adalah keliling. Sedangkan luasnya adalah daerah yang ada di dalam, yang diarsir ini adalah luas lingkaran. Kemudian ada lagi di gambar berikutnya, ini keterangannya J dan T. J adalah daerah luasan juring lingkaran dan T adalah daerah tembereng lingkaran. Jadi J adalah juring, T adalah tembereng di sini. Ini adalah J juring, ini adalah T tembereng. Apa itu juring? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Nah, jadi ini adalah juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur. Nah, ini busur. Nah, dan 2 jari-jari. Nah, ini jari-jari 1, 2. Itu adalah juring. Kemudian dilanjutkan dengan tembereng. Tembereng adalah merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, ini tembereng, ini busur. Nah, yang ini busur. Sedangkan yang ini, garis lurus ini adalah tali busur. Jadi tembereng adalah daerah yang diarsir ini, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur yang ini dan tali busur. Nah, itu adalah beberapa istilah yang ada dalam lingkaran. Semoga Ananda paham. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu keliling dan luas lingkaran. Silakan Ananda pahami dan baca dulu. Kemudian kita lanjutkan ke, kita tidak usah bertele-tele, kita langsung saja masuk ke halaman 72. Halaman 72 tentang keliling lingkaran. Nah, nih keliling lingkaran. Keliling lingkaran ini adalah materi pembelajaran di kelas 5 kemarin. Ketika kita belajar menghitung volume tabung, maka Ananda sudah dipastikan akan menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, di dalam tabung kan alasnya berbentuk lingkaran. Nah, sedangkan untuk mencari volume tabung kita harus mencari luas lingkaran. Jadi materi keliling dan luas lingkaran ini sifatnya hanya mengulang. Ananda sudah lebih mengenal terlebih dahulu kemarin di kelas 4 dan kelas 5. Nah, makanya Umi langsung lari ke halaman 72 ini. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah pi, ini adalah pi,
Anda semua pasti sudah tahu ini adalah pi, dalam bahasa Yunani ini dibaca pi dikali D. Ini ketika diketahui dia diameternya. Tapi ketika diketahui jari-jari, maka rumus keliling lingkaran itu menjadi ini yang lebih lazim dipakai adalah K sama dengan 2 pi R. 2 kali pi R. R di sini adalah jari-jari dan D yang di sini adalah diameter. Pi di sini ada 2. Pi itu ada 2. Pi bisa 3,14 atau bisa juga 22/7. Kapan penggunaan 3,14 dan kapan penggunaan 22/7? 3,14 dipakai ketika jari-jari atau diameternya adalah kelipatan 10 atau selain 7. Dan kapan 22/7 dipakai? 22/7 dipakai ketika jari-jari atau diameter merupakan kelipatan 7. Misalnya Umi contohkan 7, 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya. Itu menggunakan 22/7. Ketika misalnya jari-jarinya 10, 15, 20, 25, 30, maka menggunakan pi-nya 3,14. Jadi 3,14 ini dipakai ketika jari-jari atau diameternya selain kelipatan 7. Oke, kita lanjutkan langsung ke contoh di halaman 73. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Jadi jari-jarinya di sini 14 cm. Berapa keliling lingkaran tersebut? Nah, ditanya keliling lingkaran. Dijawab K sama dengan 2 pi R. Nah, karena yang diketahui jari-jari maka menggunakan rumus K sama dengan 2 pi R. K sama dengan 2 kali pi-nya, karena ini 14 maka pi-nya menggunakan 22/7 karena 14 adalah kelipatan dari 7. 22/7 dikali R-nya dimasukkan di sini 14. Maka akan jadi K sama dengan 22/7. Ini 14 dengan 7 dibagi. Hasilnya dapatlah 2. Maka 2 kali 22 yang ini masuk ke sini. Dikali 2. 2 ini adalah didapat dari 14 dibagi 7 di sini. Maka K sama dengan 88. Jadi keliling lingkaran adalah 88 cm. Nah, kemudian ketika kita menemukan soal, misalnya ketika diketahui luasnya dan kita disuruh mencari jari-jari, maka kita harus putar rumus. Rumusnya adalah K sama dengan 2 pi R. Ketika kita ketemu soal, misalnya diketahui keliling lingkaran sekian, maka tentukanlah jari-jari. Maka kita harus memutar rumus R sama dengan K kelilingnya dibagi, maka rumusnya menjadi R sama dengan K dibagi atau per 2 pi. Nah, ini adalah rumus perputarannya. Misalnya Umi contohkan, diketahui sebuah lingkaran misalnya memiliki luas 28 cm. Misalnya luas keliling sama dengan 28 cm. Tentukan jari-jari, misalnya ditanya jari-jari, maka K sama dengan 2 pi R. R sama dengan K dibagi 2 kali 2, 2/7. Maka rumusnya adalah K-nya adalah 28 dibagi 2 kali 2, 2/7. Ini dikalikan dulu. 28 dibagi 2 kali 22 adalah 44/7. Nah, supaya lebih mudah maka kita ganti seperti ini. 28 dibagi 4/7. Nah, maka kita ingat ketika mengalikan
bilangan bulat dikali dengan pecahan, itu pelajaran kelas 4. Maka dikalikan 28 dibagi dengan 44/7 ini adalah bilangan bulat dibagi dengan pecahan biasa, maka akan berubah menjadi tanda kali. Baginya ini akan berubah menjadi tanda kali dengan satu catatan bahwa bilangan pecahan biasanya akan diputar atau dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, maka akan jadi seperti ini. 28 dikali, ini berubah jadi kali 7/44 dibalik ya. Nah, maka ini dikalikan dengan ini kemudian dibagi 44. Maka dapatnya ini 28 dikali 7 dibagi 44. Nah, untuk selanjutnya hasilnya silahkan ditentukan sendiri oleh Ananda. Nah, seperti itu untuk mencari keliling lingkaran. Ini boleh Ananda teruskan yang ini. 28 dikali 7 itu berapa? Dibagi 44. Maka hasilnya dapatnya berapa? Itulah jari-jari. Nah, Umi kira cukup sekian materi yang bisa Umi sampaikan tentang beberapa istilah dalam lingkaran dan mencari keliling lingkaran. Besok kita akan lanjutkan dengan materi luas lingkaran. Seandainya Ananda belum paham, yang belajar daring belum paham, silahkan telepon Umi atau hubungi via WA. Karena yang belajar luring sudah selesai materi ini. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.